Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Nah, saya pakai ini dulu Bung Rocky ya. Ini disiapkan oleh. Ya, saya belum dapat nih. Oh, belum dapat ya. Anda terlambat berarti. Saya yang dapat privilege duluan. Oke. Rocky Gerung official ya. Oke. Hmm. Nah, Dan yang kalau bisa tertarik. itu kita jual ya, supaya Oh iya iya iya. Yang tertarik supaya silakan. ya silakan yang mau kaos itu tuh hubungi FNN Rocky Gerung Official itu. Oke, Yes, ya ada tinggal diskon ya untuk demonstrasi itu pertama. tinggalkan pesan Anda ya, nanti admin kita yang akan melakukan berkomunikasi dengan Anda ya. Oke. Eh, Baik Bung Rocky, kita ngobrolin soal ini makin menarik ya soal tambang itu. Ternyata meski tadinya saya menduga pasti pemerintah ini pasti memperkirakan akan berebut gitu ya. Ormas ormas keagamaan ketika diberi apa konsesi gitu. Seperti pernyataan Pak Luhut juga, Pak Luhut kan khawatir kalau nanti satu ormas diberi yang lain akan minta. Ternyata enggak gitu itu seperti setidaknya KWI, PGI segala macam sudah menolak gitu dan karena itu bukan wilayah mereka gitu karena bukan pelayanan wilayah mereka pelayanan sementara Muhammadiyah saya kira mungkin lebih sekarang tarik-tarikannya lebih banyak yang menolak ketimbang yang mendukung begitu baru NU apa yang sudah memutuskan ya untuk mengambil konsesi itu mengajukan konsesi dan menyatakan pokoknya NU kata Yaya Stakuf butuh segala sesuatu yang halal gitu. Iya, tapi dulu dia sebut itu haram di 2000 Ah, 2015. 10 10 tahun. 2015, 2015 Bung Rocky ada Basul Masail itu ya, Basul Masail. Iya. Ya, 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 betul, betul, betul. Kita ingat bahwa pada waktu itu NU justru menolak semua aktivitas bisnis Hmm, yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Dan pada hmm, waktu itu soal lingkungan lagi kencang-kencangnya disuarakan hmm, oleh LSM. Dan hmm, NU pada waktu itu dia bahkan berpotensi untuk mendirikan partai hijau tuh karena hmm, soal lingkungan yang dijagokan tuh. hmm. Jadi keputusan apa namanya satu forum yang melihat kemanfaatan dan kemudaratan dari segi hukum Islam itu apa namanya Baksul, Basul Masail Baksul ya. Masail ya, betul. Hmm, ya. Gitu. Itu session khusus di dalam muktamar waktu itu memutuskan bahwa ekstraktif industri eh, bisnis di bidang pertambangan itu merusak lingkungan. Dan Hmm. dalam kalkulasi hukum dan kalkulasi ekonomi, kalkulasi lingkungan, NU memutuskan kami menolak semua bisnis yang berbasis pada Ya. perusakan lingkungan. Nah sekarang Bahlil itu menawarkan dan NU bilang, oh itu semuanya bermanfaat. Jadi kita membayangkan bagaimana sesuatu yang secara hukum Hmm. dipastikan mudarat tiba-tiba bermanfaat. Nah itu problem mereka sendiri lah. Kita Oke. cuma mengingatkan itu pada Pak Yaku, Ya, ya semua lah, ya, semua ya, Stakuf, ya, Stakuf, semua ketuanya ya gitu ya ya. Pak Yahya mengatakan itu. Jadi Hmm. keputusan 2015 bisa berubah dari mudarat menjadi manfaat. Itu ajaib. Mesti ada Bahlul Baksul Basul Masai lagi Masail baru mestinya. untuk Ya, menerangkan ya, ya. itu. Ya, ya. Tapi begini, sebagai orang yang besar dalam keluarga tradisi itu kan ini mereka selalu ada kaidah fikihnya, ada ilatnya, ada dasarnya begitu Bung Rocky. Dan dalam kaidah fikih itu ada yang namanya kaul kodim dan kaul jadid. Itu alasan lama kemudian dan alasan baru. Jadi yang alasan baru berarti membatalkan alasan lama gitu Bung Rocky. Ya betul, tapi alasan itu juga mesti masuk akal pembatalannya. Ya. 2015 belum Hmm. ada satu kondisi di dunia yang Hmm. memungkinkan para pebisnis ekstraktif industri ini dipidana. Ya. Sekarang PBB seluruh dunia, Uni Eropa terutama itu sudah menghasilkan satu dalil bahwa Hmm. siapapun yang berbisnis di bidang ekstraktif industri sebetulnya dia dari awal sudah punya potensi untuk dipidana karena merusak lingkungan tuh. Kan Hmm. itu perubahan subjek baru dari hukum pidana. Wah, pelaku pidana itu bukan lagi orang yang membunuh orang lain, tapi orang yang menebang pohon itu pelaku pidana juga tuh. Hmm. Karena Hmm. pohon itu jadi subjek hukum baru dalam etika lingkungan, legal di dalam apa namanya hukum environmental ethics itu. Hmm. Jadi ternyata bahwa kalau kita nilai dari sekarang justru mudaratnya makin besar bukan manfaatnya Ah. yang Ya. bertambah. Jadi Hmm. bagi NU misalnya kan mudaratnya berkurang, loh justru mudaratnya makin besar karena problemnya bukan sekedar hutan Kalimantan tapi climate change, Ya, iklim yang ya. berubah karena ekstraksi industri. Jadi kalau misalnya
Basul Masail ini melakukan ujian baru, maka mereka akan menemukan bahwa semua dalil atau proposal yang dipakai oleh Jokowi untuk menyogok NU itu justru makin mempercepat kiamat lingkungan di tingkat planet. Nah itu sebetulnya yang kita mau pesankan itu. Ya, Nah yang lagi ya. dulu pahami itu tentu Muhammadiyah, PGI segala macam. Nah Oh, itu juga iya. ajaib bahwa akhirnya Bahlil bilang bahwa ya kalau nggak mau ya nggak usah. Ya kenapa mesti ngomong begitu? Itu artinya sogokan dong. Ya, Dan ya, saya ya. kira KWI, PGI, Muhammadiyah bukan menolak bisnis itu, mereka menolak sifat sogokan dari bisnis itu. Oke, tapi kalau kalau begitu kita bisa tafsirkan sebenarnya para pengurus NU, para kiai-kiai NU itu yang tahun 2000 jauh lebih maju dari sekarang dong ya, karena sebelum ada undang-undang secara internasional pun mereka sudah memutuskan itu haram kan, buku seperti itu. Itu Batsul Masail tahun 2015 di Depok, di Lemo Depok itu terjadi, Bung Ya, Rocky. ya itu yang saya mau terangkan. Jadi kemampuan dari para ilmuwan NU yang Mm-mm. menghitung potensi kerusakan lingkungan dan kerusakan bumi, kerusakan planet di 2015, akal sehatnya lebih maju daripada penerimaan NU terhadap proposal Mm. bisnis dari Bahlil. Mm. Jadi sebetulnya NU sudah memutuskan secara akademis dan secara hukum Islam itu Mm. pertimbangan manfaat mudarat. Nah, Mm. kalau kemudian berubah itu atas dasar novum baru itu artinya ada Mm. manipulasi di dalam riset terakhir dong. Itu Mm. dasarnya kan. Kan lingkungan itu bukan makin baik di Indonesia, makin buruk. Nah, Ya. kenapa NU bilang makin bermanfaat ekstraksi dinasti itu? Itu juga kita mau persoalkan secara akademis. Enggak, kita nggak akan persoalkan secara politis loh, karena kita tahu bahwa sifat dari NU itu begitu masuk kekuasaan dia menjadi akomodasionis. Kan kita Ya, ya, belajar ya, di universitas ya, kan ya, bahwa ya. siksaknya NU itu siksak politis. Tetapi Mm. keputusan Batsul Masail itu adalah keputusan ilmu pengetahuan dan keputusan hukum Islam. Oh, Sebetulnya Islam, kita ya. akan balik ke situ tuh. Di 2015 sudah ditolak dengan Mm. kuat argumennya. Kenapa di 2024 berubah itu? Itu pertanyaan ya pertanyaan politis sekaligus pertanyaan filosofis. Ya, 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 jadi nanti jadi pernyataan Ketua PBNU yang menyatakan bahwa dia melakukan semua usaha yang asal halal. Itu jadi pertanyaan juga ya karena hukumnya itu harus harus ada baksul masail yang baru lagi baru kemudian bisa sah menyebutkan bahwa apa bisnis tambang ini halal gitu. Iya, jangan sampai kalau udah diputuskan oleh pemerintah melalui apa namanya peraturan pemerintah ya Iya, PP iya. itu dan bahkan disodorkan itu sebagai dalil oleh seorang menteri doang namanya Bahlil lalu berubah itu dasar Hmm. hukum dari 2015 kan kacau tuh. Jadi Ya, ya. dalilnya adalah itu haram kecuali diajukan penawaran oleh Bahlil jadi halal kan itu tuh nggak masuk akal. Ya saya kira itu tuh kita minta Pak Yahya tuh taatilah itu cara Ya, berpikir logis dan cara berpikir yang konsisten dengan ya. keadaan planet yang makin buruk hari ini. Ya, saya kira ini keputusan PGI dan KWI yang sudah tegas menolak. Muhammadiyah masih 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 bimbang, ragu-ragu begitu. Nah, ini saya kira juga menjadi dilema tersendiri ya buat NU juga. Karena bagaimanapun opini publik sekarang kalau kita lihat semua negatif, Bung Rocky. Bahkan kalangan internal NU sendiri gitu, aktivis NU sendiri juga merasa hal ini sebagai suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh NU. Dan kemudian kita kalau kalau dari sisi politik kita ya tahu lah bagaimana apa akal-akalan dari rezim ini yang kemudian Anda sebut ini mau menitipkan kalau pasca lengser dari apa dari kabinet atau dari presidenan kemudian ada perlindungan lah di ormas-ormas itu. Kan gua dulu udah kasih lu lahan masa gua masih lu persoalkan sekarang kan kira-kira gitu nanti setelah mereka tidak di pemerintahan gitu. Ya itu yang akan mungkin 2025 awal Hmm. seluruh kebijakan Pak Jokowi mulai dipersoalkan oleh LSM termasuk NGO dunia Hmm. yang akan bikin mungkin laporan pada Komisi Lingkungan atau Komisi HAM bahwa di era Pak Jokowi itu ada perusakan lingkungan luar biasa dan Pak Jokowi menyogok beberapa ormas supaya itu tidak diingatkan. Iya, tidak diingatkan di dalam negeri, tapi ini soal planet akan diingatkan oleh LSM asing itu. Jadi Pak Yahya nanti justru akan jadi semacam saksi di situ atau yang bahkan
mungkin yang terdakwa di situ. Kenapa Anda tahu bahwa itu mudarat? Kenapa Anda terima? Kan begitu kan? Hmm. Hmm. Kan di mana saya tahu, ya itu 2015 Anda bagian dari keputusan itu, dan Anda tidak bisa buktikan bahwa planet ini udaranya makin bersih. Tidak, justru planet ini udaranya makin kotor. Justru perubahan iklim makin berbahaya itu. Kenapa Anda anggap ini baik? Jadi orang yang mengetahui akan ada mudarat dan justru membenarkan itu juga kena pidana nanti kan, Ya, bukan ya. sekedar kena fatwa barunya, tapi juga itu pidana. Jadi Pak Yahya dan NU, teman-teman kita di NU itu coba pakai lagi akal sehatmu itu, dan ingat bahwa kalian itu diminta oleh masyarakat dunia untuk memelihara lingkungan, dan tugas dari organisasi masyarakat bukan berbisnis tapi menghasilkan peradaban, dan bisnis di bidang ekstraktif tadi itu sudah melanggar peradaban, karena di seluruh dunia mulai ada upaya untuk menghalangi semua bisnis yang merusak lingkungan. Nah, itu kira-kira tuh. Jadi Ya. sekali lagi ini bukan celaan dari FNN atau saya, ini justru mengingatkan bagaimana NU harus menemukan sikap yang melindungi lingkungan, melindungi rakyat, melindungi semua peristiwa yang memungkinkan kita masuk surga. Ya, nah ini ya oke, Bung Rocky ini pertanyaan ini soal bisnisnya sendiri yang tidak tepat diberikan ya, cara ini konsesi ini yang tidak tepat diberikan. Yang kedua, saya kira ada jadi persoalan jadi lebih serius karena yang memberikan gitu dalam arti ini rezim ini. Ini saya kira jadi complicated kan persoalannya, meskipun kata saya kalau kalau itu dilakukan oleh rezim yang berbeda, mungkin akan berbeda juga, walaupun kita nggak yakin kalau rezim yang menggunakan akal sehat akan bagi-bagi ini ke ormas gitu. Itu nggak ada ceritanya rezim apapun itu bagi-bagi ke ormas. Karena itu Hmm. rezim yang nggak paham tentang fungsi ormas. Ormas Hmm. itu bukan pebisnis. Hmm. Ormas itu dihadirkan untuk menghasilkan human solidarity. Nah, Hmm. solidaritas itu tidak mungkin Hmm. timbul kalau udah ada hierarki bisnis. Orang akan berebut rezeki dari situ kan. Jadi kesetaraan manusia pun itu berhenti. Karena kapital itu selalu ada hierarki, yaitu eksploitasi. Dan yang paling dieksploitasi tentu adalah proletar. Nah, proletar yang dieksploitasi, dia akan eksploitasi lingkungan. Karena itu berlaku prinsip eksploitasi manusia terhadap manusia akan menyebabkan eksploitasi manusia terhadap lingkungan. Kan itu dalil di dalam hukum lingkungan atau filsafat lingkungan hari ini kan. Jadi perusakan lingkungan akan terjadi sesungguhnya karena ormas-ormas ini tidak paham bahwa fungsi mereka harusnya mencegah perluasan penggundulan hutan, Hmm. mencegah perluasan penambahan 1 derajat dari suhu yang diperjanjikan di dunia internasional, dan Indonesia terikat pada peristiwa itu, pada hukum yang menginginkan 2 derajat itu tidak boleh terjadi itu di 2060 misalnya. Nah, kalau sekarang Indonesia akan dipersoalkan lagi di forum-forum climate apa namanya ini, climate forum ini, Hmm. dan itu artinya strike, apa namanya itu, demonstrasi di luar negeri terhadap Indonesia akan berlangsung lagi kan. Itu Hmm. memperburuk lagi citra Pak Prabowo nanti sebagai presiden, bahwa gagal melindungi lingkungan. Kayak itu mesti kita hitung sebagai satu paket. Dan terakhir mungkin mesti kita terangkan bahwa ini nasib planet loh, bukan sekedar nasib Hmm. Kalimantan atau nasib Papua, tapi ini nasib planet. Harusnya NU mampu berpikir pada tingkat planetarium. Ya, dan saya kira ini juga peringatan ini kita juga tujukan pada teman-teman di Muhammadiyah ya, karena sampai sekarang kan belum ada keputusan itu, Bung Rocky. Saya kira dengan banyaknya penolakan-penolakan seperti itu dan manfaat mudorotnya udah jelas, nggak perlu didiskusikan lagi ya. Atau kalau kita berdiskusikan secara internal, keputusannya udah jelas gitu di Muhammadiyah. Iya, saya kira Muhammadiyah ya mungkin wait and see, tapi arahnya sih kira akan menolak itu, karena Hmm. ya menyedihkan kalau Muhammadiyah yang punya banyak pakar tentang lingkungan akhirnya menyetujui itu. Maka orang akan ambil kesimpulan ya Muhammadiyah sebenarnya rakus juga sebetulnya dengan sogokan itu kan. Dan itu Hmm. akan jadi moral negatif bagi perkembangan organisasi itu. Jadi saya kira Muhammadiyah akan punya akal yang cukup sehat untuk mengatakan bahwa ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itulah berlaku bahwa jangan sekedar apa namanya, amar ma'ruf, tapi nasib Nahi mungkarnya mungkar. juga mesti dihitung habis-habisan. Ya, ya, ya. Oke. Setelah gagal dengan eksperimen politiknya dengan menawarkan ke ormas keagamaan, kira-kira ini akan ditawarkan ke siapa lagi ya, Bung Rocky? Ya itu nanti ditawarkan ke Karang Taruna, ditawarkan ditawarkan ke sekolah-sekolah. Nanti sekolah itu dianggap punya
punya lembaga bisnis supaya nanti dimasukkan ke kurikulum itu berbisnis ekstraktif, berbisnis tambang. Kan itu juga merusak ke moral anak-anak dari awal. Nah, kita justru mau mengingatkan bahwa generasi baru kita, millennials ini atau Gen Z ini lagi berupaya untuk mengucapkan tata bahasa pro lingkungan. Nah, kalau ormas-ormas ini, apalagi NU, melakukan hal yang bertentangan dengan ide generasi baru, maka dia akan dikutuk oleh generasi itu di satu waktu nanti yang mungkin 2-3 tahun ke depan, begitu climate apa namanya, pemanasan global ini berlanjut, maka orang akan lihat, oh itu karena ada sebuah ormas yang menerima proposal perusahaan lingkungan. Itu Ya. akan terjadi, pasti akan terjadi, karena akan diingat oleh orang bahwa ada ormas yang tidak paham bahwa planet ini harus dirawat, bukan untuk dieksploitasi demi kepentingan bisnis atau kekuasaan saat di sebuah negara yang namanya Wakanda. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Kita nolkan semua soal saham-saham di tambang. Pep,